Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini saya dan kelompok saya ingin melakukan presentasi untuk analisis struktur metode matriks, di mana nama saya Nyoman Aditya Nusita dengan NIM akhir 153. Saya Rima Mariana dengan NIM akhir 169. Saya Nika Putri Ginaya Wiswari dengan NIM akhir 171. Baik, pada gambar yang sudah tertera di layar terdapat batang satu, di mana batang satu ini memiliki L sebesar akar 1 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat sama dengan 1,414 meter. Lalu untuk lambda X-nya sama dengan min 1 meter per 1,414 meter, yaitu hasilnya min 0,707. Lalu untuk lambda Y-nya sama dengan min 1 meter per 1,414 meter, sama dengan min 0,707. Lalu untuk lambda X kuadrat dibagi L sama dengan dalam kurung min 0,707 kuadrat sama dengan per 1,414 meter, sama dengan 0,5 per 1,414 meter, mendapatkan hasil 0,3536 meter per meter. Lalu untuk lambda Y kuadrat per L sama dengan dalam kurung min 0,70 kuadrat dibagi 1,414 meter, mendapatkan hasil 0,3536 per meter. Dan untuk lambda X dikali lambda Y dibagi L sama dengan dalam kurung min 0,707 dikali min 0,707 dibagi 1,414 meter, dan mendapatkan hasil 0,3536 per meter. Setelah sebelumnya mendapatkan nilai lambda X dan lambda Y, kita bisa memasukkan nilai lambda tersebut ke dalam rumus yang sudah tertera di layar ini, di mana nantinya kita bisa memperoleh matriks kekakuan elemen pada batang 1. Sehingga dengan rumus yang sebelumnya digunakan, kita bisa mendapatkan nilai K1 sama dengan AE dikali matriks baris 1 kolom 1 0,3536 per meter, untuk baris 1 kolom baris 2 kolom 1 bernilai 0,3536 per meter, untuk baris 3 kolom 1 min 0,3536 per meter, untuk baris 4 kolom 1 min 0,3536 per meter. Lalu untuk baris 1 kolom 2 0,3536 per meter, untuk baris 2 kolom 2 0,3536 per meter, untuk baris 3 kolom 2 min 0,3536 per meter. Lalu untuk baris 4 kolom 2 min 0,3536 per meter. Lalu untuk baris 1 kolom 3 min 0,3536 per meter. Untuk baris 2 kolom 3 min 0,3536 per meter. Lalu untuk baris 3 kolom 3 0,3536 per meter. Untuk baris 4 kolom 3 0,3536 per meter. Lalu selanjutnya untuk baris 1 kolom 4 min 0,3536 per meter. Untuk baris 2 kolom 4 min 0,3536 per meter. Untuk baris 3 kolom 4 0,3536 per meter. Untuk baris 4 kolom 4 0,3536 per meter. Baik, untuk batang 2 terdapat pada gambar yang sudah tertera, di mana nilai L-nya itu 1,414 meter dan lambda X-nya min 0,707, untuk lambda Y-nya min 0,707. Lalu untuk lambda X kuadrat dibagi L-nya itu 0,3536 per meter, untuk lambda Y kuadrat per L-nya 0,3536 per meter, dan untuk lambda X lambda dikali lambda Y per L sama dengan 0,3536 per meter. Untuk batang 2 masih sama halnya seperti batang 1. Untuk nilai K2-nya sama dengan AE dengan matriks yang sudah tertera di pada gambar yang sudah tertera di layar. Lalu lanjut untuk batang 3, di mana batang 3 pada gambar yang sudah tertera mendapatkan nilai L sama dengan 2 meter, untuk lambda X-nya 0,0, untuk lambda Y-nya min 0,707,
dan lambda X kuadrat dibagi L-nya 0 per M. Untuk lambda Y kuadrat per L-nya 0,5 per meter. Dan untuk lambda X dikali lambda Y per L-nya sama dengan 0 per meter. Untuk batang 3 ini, setelah kita mendapatkan nilai lambda X dan lambda Y, kita bisa memperoleh nilai K3-nya, di mana nilainya sudah tertera pada layar yang sudah ditampilkan. Lalu selanjutnya ada batang 4, di mana batang 4 ini masih sama juga seperti sebelumnya, tapi nilai L-nya sama dengan 1,414 meter. Untuk lambda X-nya min 0,707, untuk lambda Y-nya min 0,707, dan lambda X kuadrat per L-nya sama dengan 0,3536 per meter. Untuk lambda Y kuadrat per L-nya sama dengan 0,3536 per meter. Dan untuk lambda X dikali lambda Y per L-nya sama dengan 0,3536 per meter. Setelah kita mendapatkan lambda X dan lambda Y, kita bisa menghitung K4 pada batang 4, di mana nilainya sudah tertera pada layar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu pada batang 5, di mana pada batang 5 nilai L-nya itu adalah 2 meter, lalu nilai lambda X-nya adalah min 1, nilai dari lambda Y adalah 0,0, nilai dari lambda X kuadrat per L adalah 0,5 per meter, lalu untuk nilai lambda Y kuadrat per L itu adalah 0,0, dan nilai lambda X dikali lambda Y per L adalah 0,0. Lalu setelah memperoleh nilai lambda X dan lambda Y, diperoleh nilai K5, di mana nilai K5 seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Setelah memperoleh nilai K1 sampai dengan K5, lalu dapat diperoleh nilai K dengan matriks berorder 8x8, di mana pada baris 1 kolom 1 bernilai 0,8536 per meter, pada baris 2 kolom 1 bernilai 0,3536 per meter, pada baris 3 kolom 1 bernilai min 0,3536 per meter, pada baris 4 kolom 1 bernilai min 0,3536 per meter, pada baris 5 kolom 1 dan 6 kolom 1 itu bernilai 0, lalu pada baris 7 kolom 1 bernilai min 0,5 per meter, pada baris 8 kolom 1 bernilai 0. Lalu pada baris 1 dan 2 kolom 2 itu bernilai 0,3536 per meter, pada baris 3 dan 4 kolom 2 itu bernilai min 0,3536 per meter, dan pada baris 5 sampai baris 8 kolom 2 itu bernilai 0. Lalu untuk nilai dari baris 1 dan baris 2 kolom 3 adalah min 0,3536 per meter, pada baris 3 kolom 3 bernilai 1,0608 per meter, pada baris 4 kolom 3 itu bernilai 0,3536 per meter, pada baris 5 sampai baris 7 kolom 3 itu bernilai min 0,3536 per meter, dan pada baris 8 kolom 3 bernilai 0,3536 per meter. Selanjutnya pada baris 1 dan 2 kolom 4 itu bernilai min 0,3536 per meter, pada baris 3 kolom 4 bernilai 0,3536 per meter, pada baris 4 kolom 4 bernilai 1,0608 per meter, pada baris 5 dan 6 kolom 4 itu bernilai min 0,3536 per meter, pada baris 7 kolom 4 bernilai 0,3536 per meter, dan pada baris 8 kolom 4 bernilai min 0,3536 per meter. Selanjutnya pada baris 1 dan 2 kolom 5 bernilai 0, pada baris 3 kolom 5 bernilai min 0,3536 per meter, pada baris 4 kolom 5 bernilai min 0,1516 per meter. Selanjutnya pada baris 1 dan 2 kolom 5 bernilai 0, baris 3 kolom 5 bernilai min 0,3536 per meter, baris 4 kolom 5 bernilai min 0,1516 per meter,
Baris 5 dan 6 kolom 5 bernilai 0,3536 per meter. Baris 7 kolom 5 bernilai 0 dan baris 8 kolom 5 bernilai min 0,5 per meter. Selanjutnya, yaitu pada baris 1 dan 2 kolom 6 bernilai 0, baris 3 dan 4 kolom 6 bernilai min 0,3536 per meter, baris 5 dan 6 kolom 6 itu bernilai 0,3536 per meter, dan baris 7 dan 8 kolom 6 itu bernilai 0. Selanjutnya, baris 1 kolom 7 bernilai min 0,5 per meter, baris 2 kolom 7 bernilai 0, baris 3 kolom 7 bernilai min 0,3536 per meter, baris 4 kolom 7 bernilai 0,3536 per meter, baris 5 dan 6 kolom 7 bernilai 0, baris 7 kolom 7 bernilai 0,3536 per meter, baris 8 kolom 7 bernilai min 0,3536 per meter. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu baris 1 dan 2 kolom 8 bernilai 0, baris 3 kolom 8 bernilai 0,3536 per meter, baris 4 kolom 8 bernilai min 0,3536 per meter, baris 5 kolom 8 bernilai min 0,5 meter, min 0,5 per meter, lalu baris 6 kolom 8 bernilai 0, baris 7 kolom 8 bernilai min 0,3536 per meter, dan baris 8 kolom 8 bernilai 0,8536 per meter. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor gaya yang diketahui atau fisika, di mana nilai kitanya itu adalah 0, min 2, 0, 0, 0 pada DOF unconstrained dengan identitas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu langkah selanjutnya yaitu faktor perpindahan yang diketahui. Halaman yang sudah kita dapat sebelumnya, lalu dipartisi dan diperoleh seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan dV. Setelah mempartisip matriks yang berorder 8x8, diperoleh nilai seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Sehingga diperoleh persamaan, di mana terdapat 5 persamaan, yaitu persamaan pertama 0 sama dengan AE dikali dalam kurung 0,8536 D1 ditambah 0,3536 D2 dikurangi 0,3536 D3 dikurangi 0,3536 D4 kurang tutup. Lalu pada persamaan kedua, yaitu min 2 sama dengan AE dikali dalam kurung 0,3536 D1 ditambah 0,3536 D2 dikurangi 0,3536 D3 dikurangi 0,3536 D4 kurang tutup. Lalu pada persamaan ketiga, yaitu 0 sama dengan AE dikali dalam kurung min 0,3536 D1 dikurangi 0,3536 D2 ditambah 1,0008 D3 dikurangi 0,3536 D4 dikurangi 0,3536 D5 kurang tutup. Yang persamaan keempat yaitu 0 sama dengan AE dikali dalam kurung min 0,3536 D1 dikurangi 0,3536 D2 ditambah 0,3536 D3 dikurangi 1,0608 D4 dikurangi 0,3536 D5 kurang tutup. Dan persamaan terakhir yaitu persamaan kelima, yaitu 0 sama dengan AE dikali dalam kurung min 0,3536 D3 dikurangi 0,3536 D6 D4 dikurangi 0,8536 D5. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan eliminasi dan substitusi pada 5 persamaan sebelumnya, yang dimana langkah pertama yaitu pada persamaan 1 dan 2. Dengan melakukan eliminasi diperoleh nilai D1 yaitu 4 per AE. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan eliminasi pada persamaan 3 dan 4 diperoleh nilai yaitu D3AE sama dengan D4AE. Lalu pada persamaan 2 itu dimasukkan nilai D1-nya itu
0,3536 dikali 4 itu dapat nilai 1,4144 ditambah 0,3536 dikurang 0,3536 dikurang 0,3536 sama dengan minus 2. Lalu 1,4144-nya pindah ruas, itu didapat 0,3536 dikurang 0,3536 dikurang 0,3536 sama dengan minus 3,4144. Lalu D4-nya pindah ruas, 4 itu diperoleh minus 1,4144 dikurangi 0,3536 ditambah 0,3536 ditambah 1,0608 dikurang 0,3536 sama dengan minus 2. Sehingga didapat D5 itu sama dengan 5,6561 ditambah 2 D4. Rimki nggak bacain AI-nya, kemudiannya atau belum? Memang isi A Isi kan dalam kurung. Enggak, maksudnya di sini kan aku isiin AI sih, kalau nggak baca AI-nya kedua aja. Lalu pada persamaan 5 diperoleh minus 0,3536 dikurangi 0,3536 ditambah 0,8536 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai D4 itu sama dengan minus 4,8280. Dari kelima persamaan yang tadi dicantumkan, sehingga diperoleh nilai D1 itu sama dengan 4 per HI, nilai 3 sama dengan nilai 4, itu nilainya minus 4,8280 per HI, terus nilai D2 itu sama dengan minus 2,651 ditambah 2 dikali minus 4,8280 per HI. Sehingga diperoleh nilai D2 itu minus 19,3121 per HI. Lalu untuk nilai D5 itu didapat minus 5,6661 ditambah 2 dikali minus 4,8280 per HI. Sehingga nilai D5 itu didapat minus 4 per HI. Lalu kita melakukan uji kontrol menggunakan persamaan kelima. Dengan persamaan kelima itu minus 0,3536 D3 dikurangi 0,3536 D4 ditambah 0,8536 D5 sama dengan 0. Lalu kita masukkan ketiga nilai D tersebut sehingga didapat 1,7072 ditambah 1,7072 dikurang 3,4144 sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil 0,90. Selanjutnya menghitung besar reaksi yang terjadi. Selanjutnya menghitung besar reaksi yang terjadi, di mana caranya itu apa itu? Menghitung besar reaksi yang terjadi. Pada langkah ini kita menghitung nilai Q6, Q7 dan 8. Selanjutnya menghitung besar reaksi yang terjadi. Itu di mana pada langkah ini kita mencari nilai Q6, Q7 dan Q8 dengan cara AU dikali matriks dengan ordo 3 kali 5 dikali 1 per AU dikali D1, D2, D3, D4 dan D5 dengan nilai 4 lalu minus 19,3121 lalu minus 4,8280 lalu minus 4,8280 dan minus 4 lalu ditambah matriks dengan ordo 1 kali 5. Selanjutnya yaitu besar reaksi yang terjadi, di mana pada langkah ini kita mencari nilai Q6, Q7 dan Q8 dengan cara itu AE dikali matriks dengan ordo 3 kali 5 dikali 1 per AE dikali nilai kelima D yang tadi kita cari itu bernilai 4, lalu D2 itu bernilai minus 19,3121, D3 bernilai minus 4,8280,
D4 bernilai minus 4,8280 dan D5 bernilai minus 4. Ditambah matriks dengan order 5 kali 1 yang bernilai 0. Sehingga diperoleh nilai Q6 itu didapat 2 KN, lalu Q7 itu didapat minus 2 KN, dan nilai Q8 itu didapat 2 KN. Lalu selanjutnya dilakukan uji kontrol, itu didapat sigma FY sama dengan 0. Dengan nilai 2 dikurang 2 sama dengan 0, dan didapat 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai Q dengan menggunakan rumus QR sama dengan KE per L dikali matriks itu dengan nilai minus lambda X, lalu minus lambda Y, lambda X, dan lambda Y. Lalu dikalikan nilai D nir X, D nir Y, D var X, dan D var Y. Berdasarkan besar lambda X dan lambda Y pada batan 1 itu dapat lambda X-nya itu sama dengan minus 0,707 dan lambda Y itu dapat nilai minus 0,707 dengan panjang itu sama dengan 1,414 meter. Dapat menggunakan rumus yang tadi didapat Q1 sama dengan KE dibagi 1,414 meter dikali matriks dengan order 4 kali 1 yang bernilai 0,707. Selanjutnya berdasarkan besar lambda ya nggak sih 1 kali 4 kan? Ya. Selanjutnya berdasarkan besar lambda X dan lambda Y dapat batang 1 itu lambda X-nya minus 0,707 dengan lambda Y-nya minus 0,707 dan panjangnya 1,414 meter. Menggunakan rumus yang tadi itu didapat Q1 sama dengan KI dibagi 1,414 dikali matriks dengan order 1 kali 5 dengan nilai 0,707 lalu 0,707 lalu selanjutnya minus 0,707 dan minus 0,707 dikali 1 per I lalu dikali nilai D pada lalu dikali nilai D1, D2, D3, dan D4 dengan nilai D1 itu 4, D2 itu minus 19,3121 lalu nilai D3 itu minus 4,8280 dan nilai D4 itu minus 4,8280 sehingga didapat nilai Q pada batang 1 itu 2,828 km. Selanjutnya kita mencari nilai Q2 pada batang 2 menggunakan cara yang sama, itu pada batang 2 lambda X-nya sama dengan minus 0,707 dan lambda Y-nya sama dengan minus 0,707 dengan panjang 1,414 meter. Menggunakan rumus yang tadi itu diperoleh nilai Q2 sama dengan 2,82 km. Selanjutnya pada batang 3 mencari Q3 dengan cara yang sama menggunakan lambda X sama dengan 0 dan lambda Y-nya sama dengan 1 dengan panjang batang 3 itu sama dengan 2 meter. Didapat nilai Q3 sama dengan 2 km. Selanjutnya pada batang 4 itu mencari nilai Q4 menggunakan rumus yang sama dan didapat nilai Q4 itu sama dengan 0 km. Selanjutnya pada batang 5 mencari nilai Q5 menggunakan rumus yang sama, didapat nilai Q5 itu sama dengan 2 km. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Semoga materi yang kami bawakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih.